sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i fa qamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar, para ustadzah, ibu-ibu hajah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang sudah dibaca tadi dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad pada pertemuan yang lalu tentang sholat sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan. Sholat wajib udah pasti harga mati. Saya tahu kalau ibu-ibu sini mah udah nggak ada yang bolong-bolong ya. Sholat terus kan ya. Udah nggak ada yang halangan kan? Ya udah menopause semuanya. Nggak ada yang halangan berarti udah nggak ada yang dapat. Nah, semua sholat wajib saya yakin sudah dilaksanakan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang kadang disebut dengan sholat tatawwu. Sholat sunnah ini sebagai penambal dari sholat wajib kita. Kali-kali aja kalau sholat wajib kita Al-Fatihahnya kurang benar. Kalau sholat wajib kita khusyuknya masih kurang, pikiran masih kemana-mana, insya Allah sholat sunnah ini bisa menambal kekurangan-kekurangan kita. Ada banyak sholat sunnah yang pernah kita bahas di sini. Ada sholat duha, saya yakin ibu-ibu udah jalanin ya. Kemudian rawatib, qobliyah, ba'diyah.
sudah dilaksanakan juga. Kemarin juga sudah kita bahas yang terakhir tentang sholat tasbih. Sholat tasbih yang jumlah tasbihnya 300. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam 4 rakaat itu jumlah tasbihnya 300. Saya yakin ibu-ibu juga kemarin saya ajak, kalau mau saya ajakin nggak mau sholat tasbih. Nggak Ustaz, karaokean aja. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Orang pengen ini senang-senang sholat segala Ustaz. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, sholat tasbih ini 4 rakaat, bacaannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, jumlahnya semua 300. Ini tata pelaksanaannya diajarkan oleh Rasulullah kepada paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dan sudah banyak tahu, udah banyak kalangan ulama yang berpendapat bahwa ini termasuk sholat yang sangat dianjurkan. Dari 4 ulama mazhab yang kita kenal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini menganggap bahwa sholat sunnah ini, sholat tasbih ini adalah sholat yang disunnahkan. Walaupun memang ada ibu-ibu, ada sebagian dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, ini sebagian ada yang mengatakan bahwa ini bid'ah katanya. Biarin aja dah. Ya, dia kata bid'ah, biarin. Pengikutnya bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali itu sekarang banyak dipegang di Saudi. Jadi yang disebut Wahabi. Pernah dengar, Bu? Wahabi pernah dengar? Nah, sebagian dari pengikutnya Imam Ahmad ini ada yang Wahabi. Wahabi ini ada yang mengatakan sholat tasbih ini bid'ah katanya. Ya, bodoh amat. Ya, pokoknya yang Imam Ahmad bin Hanbalnya nggak mengatakan seperti itu. Nah, kita sudah sampai pada halaman 204. 204 di situ yang saya tandain wa'lam anna sholatat tasbih. 205 berarti. 205 yang wa'lam. Wa'lam sebelah kiri 3 baris dari bawah. Ketemu, Bu? Nah, itu yang saya tandain kemarin sebelum tawakufan. Sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna sholatat tasbihi muraghabun fiha yustahabbu ayya'tadaha fi kulli hinin wa la yataghafala anha hakadha qala Abdullah bin Mubarak wa jama'atun minal ulama. Wa'lam dan ketahuilah anna sholatat tasbihi muraghabun fiha, bahwa sesungguhnya sholat tasbih itu sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Yustahabbu ayya'tadaha, disunnahkan agar seseorang membiasakan sholat tasbih fi kulli hinin, setiap waktu, wala yataghafala anha, dan jangan melalaikan sholat tasbih. Hakadha qala Abdullah bin Mubarak, demikianlah dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak wa jama'atu minal ulama, dan sekelompok ulama. Sholat tasbih ini sholat yang sangat dianjurkan, disunnahkan kita biasa melakukan sholat tasbih. Kalau ibu punya amalan atau wiridan, wirid itu artinya amalan yang rutin ibu lakukan. Kalau zikir biasa aja namanya zikir. Ibu zikir la ilaha illallah 100 kali. Udah sekali-kalinya doang. Habis itu capek, namanya bukan wirid karena nggak diulang-ulang. 100 kali, habis itu udah kecapean, besoknya cuma sekali, namanya bukan wirid, tapi zikir biasa, bagus. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan namanya wirid. Wirid ini ada yang bentuknya zikir, seperti la ilaha illallah misalnya sehari 100, istighfar sehari 100 terus dilakukan, maka namanya wirid. Wirid yang berupa zikir. Ada wirid yang berupa amalan atau berupa ibadah. Wiridnya apa? Quran misalnya.
Ibu wiridnya Quran, sehari 1 juz, berarti itu wirid. Terus nanti udah hatam sehari sejuz, berarti wiridannya Al-Quran. Ada yang wiridannya sholat, kebiasaannya sholat duha, nggak pernah putus. Pokoknya kalau enggak sakit banget, kalau belum pakai infus, pokoknya tetap sholat duha. Mau puyeng kayak apa tetap sholat duha, walaupun duduk, namanya wirid. Nah, sebisa mungkin sholat tasbih juga demikian. Sebisa mungkin sholat tasbih ini dijadikan kebiasaan, dijadikan sebagai wirid kita. Disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang sebelumnya pernah kita bahas, sholat tasbih ini kalau kita bisa melakukan tiap hari bagus. Makanya kemarin ada yang nanya, anak sini deket bu, anak Jatayu. Anak Jatayu. Iya, ibu tahu anak Bangok? Ini ada anak Jatayu sini. Anak Jatayu nanya habis sholat tasbih, terus dia nanya ke saya, boleh nggak usah sholat tasbih tiap hari? Boleh, cakep. Karena Rasulullah menganjurkan tiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa, seminggu sekali. Ambil misalnya malam Jumat. Ya, ntar dulu Pak mau sholat tasbih dulu. Malam Jumat, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Misalnya ibu ambil di awal bulan, atau ibu ambil pas terang bulan, Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15, atau pokoknya kapan pun sebulan sekali kalau bisa. Kalau nggak bisa, setahun sekali. Kapan setahun sekali? Waktu tawakuf di puncak. Waktu tawakufan misalnya. Tawakupan, kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali, itu sholat tasbih. Memang harus dibiasakan karena ini sholat yang banyak keutamaannya, fadilahnya sangat banyak. Di antara keutamaan sholat tasbih itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, amin. Dan juga akan Allah ubah hidup kita ini benar-benar menjadi lebih baik. 180 derajat, Bu. Berapa derajat bu? 180 derajat. Artinya yang tadinya madep ngetan jadi madep kulon, yang tadinya miskin jadi kaya ya. Kalau udah miskin udah benar-benar miskin, ini jadi kaya ya, balik diubah oleh Allah dengan sholat tasbih. Banyak ini tajribah atau banyak orang-orang yang sudah melaksanakan ini dan menyatakan bahwa sholat tasbih ini membuat kita berubah, hidup kita diubah oleh Allah karena keikhlasan dalam sholat tasbih. Nah, sholat tasbih dianjurkan untuk diulang-ulang atau menjadi kebiasaan kita. Jangan meremehkan tentang sholat tasbih ini. Demikian yang disampaikan oleh sebagian ulama, diantaranya Imam Ibnul Mubarak. Wa qala Tajuddin As-Subki, dan berkata Imam Tajuddin As-Subki, sholatut tasbihi minal muhimmati fid din. Salat tasbih termasuk perkara yang penting dalam agama. Fayam bagi al-hirsu 'alaiha, maka hendaklah seyogianya menjaga salat tasbih. Seyogianya seseorang menjaga salat tasbih. Faman sami'a ma warada fiha, maka barang siapa yang mendengar keterangan yang sampai tentang salat tasbih min adimil fadli, dari keagungan keutamaannya, tsumma yataghafala anha, kemudian dia melalaikan keutamaan atau melalaikan salat tasbih bitarkiha, dengan meninggalkan salat tasbih, fahuwa mutahawinun biddin, maka dia orang yang meremehkan agama. Ghairu muktathirin, yang tidak yang tidak menganggap ya, atau yang tidak memperhatikan bi amali sholihin, perbuatan orang soleh. Ini perkataan Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki mengatakan sholat tasbih ini termasuk perkara yang penting. Memang bukan perkara yang wajib dalam syarak atau wajib dalam syariat, bukan termasuk sesuatu yang sifatnya ulima bid-dururah fid-din, bukan sesuatu yang sifatnya harga mati. Kalau yang sesuatu yang sifatnya diketahui sebagai suatu kemestian dalam agama, ya cuma 5 bu, cuma 5: syahadat, sholat, terus puasa, zakat, haji. Emang itu doang
yang kalau orang mengingkarinya maka bisa jadi murtad. Cuma itu doang. Tapi di sini disampaikan sholat tasbih tidak kalah pentingnya. Artinya kalau orang yang tidak sholat tasbih ya nggak apa-apa, enggak kemudian dia jadi murtad, enggak, bukan seperti itu. Namun seyogianya kalau kita ingin mengikuti orang-orang soleh, kalau kita ingin meneladani orang-orang soleh, para wali, ulama, kekasih-kasih Allah, maka hendaknya kita jangan meremehkan sholat tasbih, karena sholat tasbih ini banyak keutamaannya. Pernah saya sampaikan, sholat tasbih itu diajarkan oleh Nabi kepada paman beliau, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini keramat, Bu, punya keramat, karomahnya banyak. Jadi beliau ya selain paman Nabi, dipesankan juga untuk melaksanakan sholat tasbih dan punya karomah atau punya keramat. Tahu karomah, Bu? Tahu karomah nggak, Bu? Bu, karomah itu kemuliaan. Kalau karomah biasanya Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah. Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah namanya karomah. Kalau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada wali tadi namanya karomah. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi ini termasuk yang melaksanakan sholat tasbih dan termasuk yang punya karomah. Pernah ketika Nabi sudah wafat, masa pemerintahan Umar bin Khattab, pernah terjadi musim panas panjang, kemarau, hujan gak turun-turun, sehingga ini mendorong Sayyidina Umar untuk mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan ternak, binatang-binatang untuk sholat, namanya sholat sholat minta apa, Bu? Minta hujan. Dikumpulkan orang-orang, dikumpulkan binatang-binatang ternak yang masih hidup, karena emang air udah nggak pada ada, semuanya habis, maka sholat istisqa. Sholat istisqa dilaksanakan atas perintah pemerintah waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab. Kemudian selesai sholat istisqa, yang disuruh doa, yang diminta doa adalah paman Nabi tadi. Siapa namanya, Bu? Abbas bin Abdul Muthalib. Yang diminta doa Abbas bin Abdul Muthalib. Dulu kata Sayyidina Umar, waktu masa Rasulullah, ada Rasulullah yang doa Rasulullah langsung turun hujan. Pernah kejadian seperti itu, Rasulullah doa turun hujan benar-benar. Nah sekarang siapa lagi nih kira-kira orang yang punya karomah? Maka Sayyidina Umar pada waktu itu minta tolong kepada Abbas. Kalau nggak ada nabi, kalau nggak ada nabinya, paling nggak encingnya, pamannya, paling nggak pamannya mungkin punya karomah dan punya keutamaan di sisi Allah. Nah, singkat cerita, Abbas bin Abdul Muthalib berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ghaisan mughith, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ini minta doa kepada Allah supaya diturunkan. Selesai doa, turun hujan itu. Itu yang namanya karomah, Bu. Ini Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, satu-satunya yang menerima riwayat ini. Artinya didengarkan oleh para sahabat bahwa Rasulullah mengajarkan pamannya, yaitu sholat tasbih yang sedang kita bahas ini. Ini termasuk sholat yang insya Allah kalau kita amalkan, ini doa-doa kita mustajab. Amin. Kalau kita udah tahu keutamaannya, udah tahu keutamaannya, Bu, udah tahu keutamaan sholat tasbih, diantaranya doanya mustajab, doa kita mustajab, dosa kita diampuni. Kalau kita sudah tahu keutamaannya, udah pernah ngerasain keutamaannya, tapi kita meninggalkan sholat tasbih, maka termasuk mutahawinun fiddin, termasuk orang yang meremehkan agama. Kalau begitu jangan. Kalau memang kita udah pernah mujarrab atau udah pernah kita coba, ternyata hasil hajat kita, jangan tinggalin sholat tasbih. Kalau ibu udah pernah nyoba sesuatu, sholat tasbih misalnya, dan ternyata hajat kita dikabulkan oleh Allah dan benar-benar mujarrab, benar-benar terbukti,
maka jangan tinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka termasuk orang yang meremehkan agama. Ini pendapat ulama tentang keutamaan sholat tasbih. La yang bagi ayu anda min ahlil khairi fi syai'in. Ini masih perkataan Imam Ibnu Suki, Imam Tajuddin As-Subki. La yang bagi ayu anda min ahlil khairi fi syai'in. Maka tidaklah layak orang itu disebut ahlil khair, disebut pemilik kebaikan fi syai'in dalam segala apapun, yang meremehkan sholat tasbih padahal dia tahu keutamaannya, yang meremehkan sholat tasbih padahal dia pernah merasakan bahwa sholat tasbih benar-benar ada fadilahnya, maka dia termasuk orang yang meremehkan agama dan tidak boleh dibilang sebagai orang yang ahlul khair, tidak bisa dianggap sebagai pemilik kebaikan. Sedangkan kita pengennya min ahlil khair, kita pengennya jadi orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Banyak pintu kebaikan ibu-ibu. Di antara pintu kebaikan adalah sholat-sholat sunnah yang pernah kita bahas ini. Sholat-sholat sunnah yang banyak ini paling tidak ada yang jadi ciri khas kita. Qobliyah badiah misalnya belum bisa tasbih, ya udah qobliyah badiah. Jadi ciri khas, minimal jadi ciri khas kita. Belum bisa qobliyah badiah, paling enggak kita sholat duhanya, walaupun duha cuma 2 rakaat, tapi terus istiqomah. Kalau belum bisa juga duhanya, tahajudnya. Kalau nggak bisa semuanya, belum bisa kita laksanakan semua yang sunnah-sunnah, minimal ada satu yang jadi ciri khas kita. Tergantung, tinggal ibu ambil yang mana. Kalau ibu merasa paling gampang duha jangan tinggalin. Yang penting ada sunnahnya. Belum bisa qobliyah badiah, kayaknya waktunya sempit banget. Habis sholat udah suruh bikinin kopi, sebelum sholat repot sama anaknya mertua. Anak mertua suami ibu maksudnya, repot sama anak. Habis sholat juga repot, belum bisa qobliyah badiah, tapi duha kayaknya waktunya longgar nih, ya udah duha satu. Kalau nggak bisa juga duha, misalnya ambil yang lain. Nah kalau semuanya nggak bisa, ya paling nggak sholat tasbih sebulan sekali, jadi ciri khas, jadi kelihatan di situ. Setiap amal, setiap perbuatan itu nanti akan muncul cahayanya, Bu. Cahayanya ini akan muncul, nanti akan terlihat, dan pasti Allah akan memberikan keutamaan untuk orang yang istiqomah ini. Meskipun cuma seminggu sekali, meskipun cuma sebulan sekali, tapi kalau terus istiqomah namanya, maka itu akan muncul cahaya dari Allah. Nah, cahaya inilah yang nanti bisa membukakan pintu-pintu langit, dan insya Allah doa-doa kita ini akan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Ibnu Abi Sayfi al-Yamani yustahabbu salatut tasbih inda zawali yaumal jumu'ati yuqra'u fil ula ba'da al-Fatihah at-takatsur wa fil tsaniyah wal asri wa fil tsalitsah al-kafirun wa fil rabi'ah al-ikhlas. Disunnahkan sedikit lagi, dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Sayf al-Yamani, disunnahkan sholat tasbih ketika sudah tergelincirnya matahari di hari Jumat, artinya sudah masuk waktu zuhur. Yuqra'u fil ula ba'dal Fatihah, dibaca dalam rakaat pertama setelah Fatihah at-takatsuru, surat takatsur, wa fil tsaniyah wal asr, wa fil tsalitsah al-kafirun, wa fil rabi'ah al-ikhlas. Ini satu tuntunan lagi. Kalau kemarin saya pernah nyampaikan rakaat pertama wadduha, rakaat yang kedua al-nasroh, rakaat ketiga inna a'toina, rakaat keempat idza jaa nasrullah. Ada tuntunan lagi cara melaksanakan sholat tasbih. Surat-suratnya yang pertama at-takatsur, rakaat pertama. At-takatsur tahu Bu? Al-hakumut takatsur. Rakaat kedua turun wal asr. Rakaat ketiga al-kafirun. Rakaat keempat al-ikhlas, gacuan. Gacuan ibu. Ya kuliah kulhu. Ya pokoknya rakaat ketiga keempat itu bacanya kuliah kulhu. Yang pertama kedua bacanya at-takatsur dan wal asri.
Ini satu tuntunan. Dan disunnahkan juga, dianjurkan juga pelaksanaannya. Ini pas nih buat ibu-ibu. Disunnahkan di hari Jumat kalau mau ambil yang seminggu sekali, di hari Jumat setelah masuk waktu zuhur, ba'da zawal. Ibu nggak pada Jumatan kan? Saya tahu nggak ada Jumatan tadi. Di rumah begitu waktu zuhur masuk, di masjid udah ada yang azan, sudah masuk waktu zuhur. Selesai azan baca doa kayak biasa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, udah selesai. Nah, disunnahkan sholat tasbih 4 rakaat dengan surat-surat At-Takatsur wal Asr, salam. Nah, setelah itu bangun lagi, suratnya setelah Fatihah Qul ya dan Qulhu. Sholat tasbih ba'da zawal fi yaumil jum'ah, sholat tasbih habis zuhur di hari Jumat. Ini kalau ibu-ibu mau ambil yang seminggu sekali. Ini satu tuntunan yang bisa ya sebagai pilihan. Jadi ibu bisa dengan surat yang kemarin saya pernah sampaikan, bisa dengan Wadduha, kemudian Alam Nashrah, lanjut Al-Kautsar dan Idza Jaa Nasrullah, atau dengan yang At-Takatsur wal Asri, Qul ya Qulhu di hari Jumat tadi. Jumat besok Bu mulai ngamalin ya, habis azan di maghrib udah azan pertama langsung aja, udah selesai doa langsung sholat ya kan, masak udah selesai ya, sudah bikin kopi, suami juga nggak ada, suaminya udah lagi Jumatan. Nah mumpung nggak ada suami, sholatlah lama-lama. Mumpung nggak ada yang repotin, maka sholatlah tasbih paling nggak kira-kira 10 menit atau 15 menit selesai ya. Orang-orang belum bubar Jumat udah selesai. Habis itu doa dah, mohon kepada Allah, karena di hari Jumat itu ada waktu-waktu mustajab. Kapan Ustaz waktu mustajab? Tahu dah kapan. Pokoknya Allah sebar. Mulai dari masuk malam Jumat, habis maghrib, habis dan seterusnya. Di situ ada satu waktu, ada satu saat di mana doa kita kalau cocok pas di waktu itu keangkat oleh Allah. Karenanya banyak-banyakin doa di hari Jumat ini, banyak-banyakin selawat. Kalau pas doa kita pas diangkat di waktu mustajab itu, maka pasti kita akan jadi orang beruntung, tidak akan rugi selamanya dunia akhirat, itu kita akan jadi orang beruntung. Ini hari Jumat dengan keutamaannya, juga sholat tasbih dengan keutamaannya di hari Jumat. Fa idza kamulat at-talatu mi'ah tasbihatan qala ba'da faraghihi minat tasyahhud, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurang ya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.